Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Triwijayanti dengan NIM 23051144298, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat resensi buku novel yang berjudul Negeri Lima Menara karya Afu Adi sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester mata kuliah kajian kebahasaan yang diampu oleh Bapak Dede Permana, MPD. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama yaitu identitas dari buku ini. Novel ini berjudul Negeri Lima Menara yang ditulis oleh Ahmad Fuadi dengan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Diterbitkan oleh PT Gramedia Pusat Utama, Jakarta, tahun 2009. Memiliki jumlah halaman sebanyak 432 halaman dan dengan ukuran buku ini yaitu sekitar 19,7 x 13,7 cm. Dan terakhir, novel ini termasuk ke dalam genre fiksi. Yang kedua yaitu sinopsis. Alif lahir di pinggir danau meninjau dan tidak pernah menginjak tanah di luar anak Minangkabau. Alif dari kecil sudah bercita-cita ingin menjadi B.J. Habibie. Maka dari itu, selepas tamat SMP, Alif sudah berencana melanjutkan sekolah ke SMA Negeri di Padang yang akan meluruskan langkahnya untuk kuliah di jurusan yang sesuai. Namun, Ama menginginkan Alif jadi penerus budi akhlak, membuat mimpi Alif kandas. Alif diberi pendidikan sekolah di sekolah agama atau pondok di pesantren. Sempat marah, tapi akhirnya Alif ikhlas karena Alif tidak ingin mengecewakan harapan orang tua, khususnya ibu. Alif pun menjalankan keinginan ibunya dan masuk pondok. Atas saran dari pamannya di Kairo, Alif kecil pun memutuskan untuk melanjutkan sekolah di pondok yang ada di Jawa Timur, yaitu Pondok Madani. Walaupun awalnya Ama berat dengan keputusan Alif yang memilih pondok di Jawa, yang ada di dekat rumah mereka, dengan pertimbangan Alif belum pernah menginjak tanah di luar anak Minang. Namun, akhirnya ibunya merestui keinginan Alif itu. Awalnya, Alif setelah hati menjalani pendidikan di pondok, karena dia harus merelakan cita-citanya yang ingin kuliah di ITB dan menjadi seperti Habibie. Namun, kalimat bahasa Arab yang didengar Alif di hari pertama di PTN, Pondok Madani, mampu mengubah pandangan Alif tentang melanjutkan pendidikan di pesantren sama baiknya dengan sekolah umum. Mantra sakti yang diberikan Kiai Rais, pimpinan pondok, menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Dan Alif mulai menjalani hari-hari pondok dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Di PM, Alif berteman dengan Raja dari Medan, Said dari Surabaya, Lumanjit dari Sumeneb, Atang dari Bandung, dan si Jengis Baso dari Goa, Sulawesi. Ternyata, kehidupan di PM tidak semudah dan sesantai menjalani seperti biasa. Hari-hari Alif dipenuhi kegiatan hafalan Al-Quran, belajar siang malam, harus belajar bicara bahasa Arab dan Inggris di 6 bulan pertama. Karena PM melarang keras murid-muridnya yang berbahasa Indonesia, PM mewajibkan semua murid berbahasa Arab dan Inggris. Belum lagi peraturan ketat yang diterapkan pada murid yang apabila melakukan sedikit saja kesalahan dan tidak taat peraturan yang berakhir pada hukuman yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu kepengaraan. Dari wartawan ke novelis dari Sumatera ke Amerika. Ahmad Fuadi lahir di Bayur, kampung kecil di pinggir danau Manjau tahun 1972, tidak jauh dari kampung-kampung lama sastrawan Buya Hamka. Fuadi merantau ke Jawa, mematuhi permintaan ibunya untuk masuk sekolah agama. Di pondok modern di Gontor, dia bertemu para kiai dan guru yang menginspirasinya lahir dan batin. Di pesantren ini dia bertemu dengan ini atau bininya, karena ribuan santrinya datang dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari mancanegara. Di Gontor pula diajarkan kata mutiara yang sederhana yang sangat kuat, menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan sukses. Menjada wajada menjadi moto di novel pertamanya. Lulus kuliah hubungan internasional di Unpad, dia menjadi wartawan majalah Tempo. Kelas jurnalistik pertamanya dijalani dengan tugas-tugas reportase di bawah bimbingan para wartawan senior Tempo. Tahun 1999, dia mendapat beasiswa Fulbright untuk kuliah S2 di School of Media and Public Affairs, George Washington University, USA. Merantau ke Washington, DC bersama Yayi, istrinya yang juga wartawan Tempo adalah mimpi masa kecilnya yang menjadi kenyataan. Sambil kuliah, mereka menjadi koresponden Tempo dan wartawan Voice of America, atau VOA. Tahun 2004, jendela dunia lain terbuka ketika dia mendapatkan beasiswa S2 Stephanie Ford untuk belajar di Royal Holloway, University of London untuk bidang film dokumenter. Seorang scholarship hunter, Adi selalu bersemangat melanjutkan sekolah dengan mencari beasiswa. Sampai sekarang, Adi telah mendapatkan 10 kali kesempatan belajar di luar negeri dalam bentuk beasiswa, fellowship, exchange program, dan residency. Dia telah mendapat kesempatan tinggal dan belajar di Kanada, Singapura, Amerika Serikat, Italia, dan Inggris. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, terbit pada tahun 2009 dan disambut pasar dengan baik. Dalam waktu singkat, dicetak ratusan ribu eksemplar dan langsung menjadi nasional bestseller selama beberapa tahun. Menurut catatan Gramedia Pusat Utama, novel ini menjadi salah satu novel teraris yang pernah diterbitkan GPU. Selanjutnya, tahun 2011 dan 2013, Fuadi menerbitkan dua sequel Negeri Lima Menara, yaitu Tanah Tiga Warna dan Rantau Satu Muara. Negeri Lima Menara telah diadaptasi menjadi film layar lebar yang sukses tahun 2012. Novel ini telah mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain nominasi Hatulistiwa Award 2010, penulis dan buku fiksi terfavorit 2010 versi anak muda pembaca Indonesia. Nah, yang keempat yaitu analisis novel. Dalam analisis novel ini terdapat dua unsur yang akan dianalisis, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Pertama yaitu unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tema. Adapun tema dari novel Negeri Lima Menara karya Afu Adi adalah pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari latar tempat, yaitu di pesantren, di mana kegiatan utama yang dilakukan sehari-hari tokoh utama adalah belajar. Hal ini dapat dibuktikan melalui kutipan berikut. Bagi sebuah aspirasi besar untuk menguji otak, metode total immersion ini cocok dengan lingkungan yang sangat mendukung.
Tidak cukup dari itu, entah siapa yang menyuruh, banyak di antara kami yang membawa kamus. Kalau bukan kamus cetak, kami pasti membawa buku mufradat. Buku tulis biasa yang dipotong kecil sehingga lebih tipis dan gampang dibawa kemana-mana. Murid dengan buku mufradat di tangan gampang ditemukan sedang antri mandi, antri makan, berjalan, bahkan di antara kegiatan olahraga sekalipun. Dikutip dari halaman 133 sampai 135. Yang kedua yaitu plot atau alur. Alur dari novel Negeri Lima Menara adalah alur maju mundur, di mana cerita adalah kilas balik ingatan tokoh utama akan masa silam ketika menimba ilmu di Pondok Madani hingga membuahkan hasil yang menyenangkan di masa kini. Terdapat 4 plot dalam novel Negeri Lima Menara ini. Yang pertama yaitu pengenalan atau awal ceritanya. Awal cerita dalam novel ini dibuka oleh Alif yang telah tinggal di Washington DC, Amerika Serikat, dengan pekerjaannya sebagai wartawan VOA. Lalu setelah itu ia kembali mengingat masa lalunya saat konflik dimulai. Aku tersenyum. Pikiranku langsung terbang jauh ke masa lalu, masa yang sangat kuat terpatri dalam hatiku. Dikutip dari halaman 4. Yang kedua, timbulnya konflik atau titik awal pertikaian. Awal pertikaian dimulai saat Ama menyuruh Alif untuk tidak melanjutkan sekolahnya ke SMA, tetapi ke pesantren, dan Alif menolak permintaan Ama pada saat beliau hidup di Kampung. Tapi akhirnya, Alif pun bersedia bersekolah di pesantren yang terletak di luar Pulau Sumatera, walaupun hanya setengah hati. Jadi, Ama tidak minta dengan sangat Waang tidak masuk SMA. Bukan karena uang, tapi supaya ada bibit unggul yang masuk madrasah aliyah. Dikutip dari halaman 8. Yang ketiga yaitu puncak konflik atau titik puncak cerita. Titik puncak cerita dimulai saat Alif sudah naik kelas 6 di Pondok Madani dan menjadi puncak rantai makanan alias kelas tertinggi di Pondok Madani. Seketika rasa ini melempar ingatanku kembali ke PM ketika kami naik kelas 6, kelas puncak di PM. Dikutip dari halaman 248. Kemudian yang keempat yaitu anti-klimaks. Anti-klimaks dalam novel ini dimulai pada saat Alif serta santri PM lainnya akan mengadakan ujian akhir yang dilaksanakan oleh siswa tahun terakhir PM. Inilah ujian yang paling berat yang anak-anak temui di PM. Dikutip dari halaman 378. Adapun penyelesaian masalahnya yaitu, pada akhirnya setelah Alif menyelesaikan ujian pamungkas di PM serta lulus dari PM, cerita berbalik ke Alif yang telah sampai di London untuk bertemu dengan Atang dan Raja yang merupakan anggota Saibul Menara. Dikutip dari halaman 400. Yang ketiga adalah tokoh dan penangguhan. Pertama, Alif sebagai tokoh utama. Dalam novel ini adalah tokoh yang protagonis. Alif digambarkan sebagai sosok generasi muda yang penuh motivasi, bakat, semangat untuk maju dan tidak pernah menyerah. Yang kedua yaitu Baso. Dalam novel ini, tokoh yang protagonis. Baso adalah teman Alif, merupakan anak yang paling rajin dan paling bersegera di seluruh masjid. Yang ketiga, Raja. Dalam novel ini, tokoh protagonis, berwatak percaya diri, ekspresif, dan pantang menyerah. Yang keempat yaitu Durmajid. Dalam novel ini, tokoh yang protagonis, seseorang lelaki yang mandiri, jujur, tegas, dan setia kawan. Yang kelima yaitu Said. Dalam novel ini, tokoh yang protagonis, seorang laki-laki yang memberi motivasi, baik, dan berpikir dewasa. Yang keenam yaitu Atang. Dalam novel ini, tokoh yang protagonis, orang yang menepati janji dan baik. Yang ketujuh yaitu Ama. Dalam novel ini merupakan seorang wanita parubaya yang ramah, rela berkorban, seorang ibu yang konsisten dan akan keputusannya, dan adil. Yang ke-8 adalah Ustaz Salman. Dalam novel ini, tokoh yang protagonis, wali kelas Alif, laki-laki muda bertubuh kurus bersuara lantang, dan seseorang yang kreatif. Yang ke-9 yaitu Haji Tison, salah satu kepala pengamanan di PM. Ia akan bersifat antagonis apabila mendapati siswa PM yang melanggar. Yang ke-10 adalah Kiai Rais. Dia selalu membakar semangat pada siswa dengan motivasi-motivasinya. Yang keempat yaitu ada latar. Yang pertama latar tempat. Latar tempat di dalam novel Negeri Lima Menara ini ada di kantor Alif, yaitu di Washington DC. Kemudian di rumah Alif, meninjau Bukit Tinggi, kemudian Trafalgar Square, London, Pondok Madani, rumah Atang di Bandung, rumah Said Surabaya, dan apartemen Raja di London. Kemudian yang kedua itu latar waktu. Latar waktunya itu ada dini hari, pagi hari, sore hari, dan malam hari. Kemudian yang ketiga latar suasana. Ada sedih, emosi, takut, gugup, dan bahagia, dan sedih. Yang kelima yaitu sudut pandang. Dalam novel ini, penulis menggunakan sudut pandang orang pertama. Hal ini dikarenakan tokoh utama selalu menyebut dirinya dengan kata aku. Adapun kutipan novelnya sebagai berikut. Aku baca suratnya sekali lagi. Senang membaca surat dari kawan lama. Tapi aku juga iri. Rencana masuk SMA-nya juga rencanaku dulu. Aku menghela napas dan menatap kosong ke puncak belakang. Aku tidak boleh terlambat lagi. Untuk aku jadi jasus. Aku jelas jadi Dracula. Dikutip dari halaman 102 sampai 103. Selanjutnya yang ke-6, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan penulis dalam novel ini sangat inspiratif. Dari tiap kata-katanya, kita merasakan kekuatan pandangan hidup yang mendasari bangkitnya semangat untuk mencapai harga diri, prestasi, dan martabat diri. Dalam novel Negeri Lima Menara ini, terdapat penggunaan diksi dan majas. Yang pertama, diksi. Pilihan kata dan leksikon kata sapaan bahasa Minang yang terdapat pada novel Negeri Lima Menara antara lain kata ama, buyung, waang, dan ambung. Pilihan kata dan leksikon bahasa Jawa yang terdapat pada novel Negeri Lima Menara diantaranya adalah kuping dan jabang bayi.
Pilihan kata dan leksikon bahasa Sunda yang terdapat pada novel Negeri Lima Menara di antaranya adalah Pulang Sunda, Maha. Selanjutnya, leksikon bahasa asing yang terdapat pada novel Negeri Lima Menara karya Fuadi ada 3 bahasa, antara lain bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis. Leksikon bahasa yang paling didominasi dalam tulisan Ahmad Fuadi dan Negeri Lima Menara adalah leksikon bahasa Arab, yang terkait dengan ilmu fikih, tauhid, dan akhlak. Yang kedua yaitu majas. Pemakaian gaya bahasa yang terdapat di dalam novel Negeri Lima Menara karya Fuadi sangat beragam. Pembahasan gaya bahasa dalam makalah saya ini akan difokuskan pada majas personifikasi, metafora, simile, hiperbola, dan metonimia. Pemanfaatan 5 majas tersebut sangat produktif walaupun sebetulnya juga ada pemanfaatan jenis majas lain yang lain. Berikut beberapa contoh pemanfaatan majas Fuadi di dalam novel Negeri Lima Menara. Yang pertama yaitu majas personifikasi. Menurut Nurdiantoro, merupakan majas dengan ciri memberikan sifat-sifat kemanusiaan kepada benda manusia. Sifat-sifat kemanusiaan ditransfer kepada benda atau makhluk bukan manusia yang tersebut dapat berupa ciri fisik, sifat, karakter, tingkah laku verbal dan non-verbal, pikiran dan berpikir, perasaan dan perasaan, termasuk juga sikap dan sikap. Adapun contoh majas personifikasi tersebut yaitu yang pertama, ketukan-ketukan halus terdengar setiap pukulan salju menyentuh kaca di depanku. Dikutip dari halaman 1. Yang kedua, matahari sore menggantung condong ke barat berbentuk piring putih susu. Dikutip dari halaman 1. Kemudian, majas metafora dibagi menjadi 2 jenis menurut Nurdiantoro, yaitu metafora eksplisit dan metafora implisit. Metafora eksplisit adalah jenis perbandingan yang menyebutkan secara jelas sesuatu yang dibandingkan dan perbandingannya atau pembandingnya. Sedangkan metafora implisit merupakan jenis perbandingan yang langsung mengemukakan pembandingnya, sebagaimana yang terdapat pada data berikut. Yang pertama, banyak orang melihat bahwa pondok adalah buat anak yang cacat produksi, baik karena tidak mampu menembus sekolah yang baik atau karena salah gaul dan salah harus. Dikutip dari halaman 20. Yang kedua yaitu, percayalah kalian bisa kalau berusaha. Sesungguhnya bahasa asing adalah anak kunci jendela-jendela dunia. Dikutip dari halaman 51. Kemudian majas simile. Gaya bahasa bentuk simile ditandai dengan kata pembanding seperti aksana, seumpama, bagaikan, selayaknya, dan lain sebagainya. Perbandingan ini merupakan perbandingan yang eksplisit karena langsung menyatakan sesuatu yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan yang lain. Dordick mengemukakan bahwa perbandingan 2 hal yang berbeda tersebut bisa berupa benda, fisik, aksi, perbuatan, atau perasaan, sebagaimana yang terdapat pada data berikut. Pertama, bagaimana kalau pondok itu seperti penjara? Bagaimana kalau gambaran pondok Madani dari Pak Ente, Jindo itu salah? Dikutip dari halaman 17. Kemudian, anak-anakku itu bagi nur sinar, dan sinar tidak bisa datang dan ada di tempat yang gelap. Karena itu, bersihkan hati dan kepalamu, supaya sinar itu bisa datang, menyentuh dan menerangi kalbu kalian semua. Dikutip dari halaman 190. Kemudian, majas hiperbola merupakan gaya bahasa yang mengandung pernyataan berlebih-lebihan dengan memperbesar-besarkan suatu hal. Kerap mengungkapkan bahwa hiperbola merupakan gaya bahasa yang terkesan membesar-besarkan suatu hal yang diungkapkan secara berlebihan, sebagaimana yang terdapat pada data berikut. Pertama, walau dia mencuci tulang, hari ini aku lebih bersemangat dari biasa. Dikutip dari halaman 2. Yang kedua, telunjuknya lurus teracung tinggi ke udara, suaranya menggelegar, soal matanya berkilat-kilat menikam kami satu persatu. Dikutip dari halaman 40. Kemudian, majas metonimia adalah gaya bahasa yang mengungkapkan kata tertentu sebagai pengganti kata sebenarnya karena dekatnya pertalian, sebagaimana yang terdapat pada data berikut. Yang pertama yaitu, kata mutiara sederhana tapi kuat yang menjadi kompas kehidupan kami setelah. Dikutip dari halaman 41. Yang kedua, saking seringnya kami berkumpul di kaki menara, kawan-kawan lain menggelari kami dengan sahibul menara, orang yang punya menara. Dikutip dari halaman 94. Kemudian yang ketiga adalah amanat. Adapun amanat dalam novel ini adalah sebuah perenungan yang diberikan penulis bagi pembaca untuk tidak putus asa dalam hidup dan bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Adapun kutipan novelnya yaitu, jangan pernah remehkan impian walau setinggi apapun. Tuhan sungguh maha mendengar, menjadi wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Dikutip dari halaman 14. Selain itu, amanat yang terkandung dalam novel Negeri Lima Menara ini adalah bahwa dalam mengajar semua cita-cita beserta impian, tidak semuanya berjalan dengan apa yang telah kita rencanakan, tapi semuanya berjalan seiring bagaimana kita menyelesaikan rintangan yang datang menghadap. Dan untuk mendapatkan dan menggapainya, kita harus mengorbankan sesuatu. Secara umum, novel ini sangat bermanfaat untuk semua kalangan, baik untuk remaja maupun orang dewasa, baik untuk pekerja maupun ibu rumah tangga, baik untuk pendidik, dan yang pasti novel ini sangat bermanfaat untuk pelajar. Mereka akan mendapatkan contoh-contoh positif yang dilakukan Alif dan teman-temannya untuk mencapai sukses dalam pendidikannya. Mereka juga akan merasakan tekad dan semangat yang kuat yang ditunjukkan Alif dan teman-temannya dalam novel tersebut. Pengarang dapat menyampaikan amanatnya dengan jelas kepada si pembaca, sehingga pembaca terinspirasi dari sini dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak pernah putus asa sedikit pun pasti akan membawa hasil yang sangat baik. Novel ini juga sangat perlu dibaca pelajar atau remaja yang ingin dapat memotivasi sekolah atau belajar agama di pondok. Bahwa pondok tidak hanya bagi mereka yang tidak mampu meneruskan sekolah ke jenjang selanjutnya, tapi pondok mendidik dan mencetak murid secara total untuk berkarya penuh totalitas di masyarakat. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam novel Negeri Lima Menara ini, yaitu nilai agama dan nilai moral. Pada nilai agama yaitu
Novel ini menceritakan tentang kehidupan sekitar pesantren, sehingga banyak mengajarkan nilai agama yang tidak terdapat pada novel-novel lain. Salah satu bukti itu adalah pada kalimat manjada wajada, yang berarti siapapun dapat meraih cita-cita asal ia bersungguh-sungguh. Kemudian, di nilai moralnya yaitu kebersamaan seribu menara dalam menghadapi kerasnya pendidikan di pesantren, mengajarkan bahwa sebagai penuntut ilmu, kita harus sabar dan tidak pernah menyerah, memutuskan apa yang telah dimulai. Selanjutnya yaitu penilaian kualitas buku. Penilaian kualitas buku ini ada kelebihan dan kekurangan dari novel Negeri Lima Menara ini. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan novel ini adalah mengubah pola pikir kita tentang kehidupan pondok yang hanya belajar agama saja. Karena dalam novel ini selain belajar ilmu agama, ternyata juga belajar ilmu umum seperti bahasa Inggris, Arab, kesenian, dan lain-lain. Pelajaran yang dapat dipetik adalah jangan pernah meremehkan sebuah impian setinggi apapun itu, karena Allah Maha mendengar doa dari hambanya. Selain itu ada juga beberapa kelebihan dari novel Negeri Lima Menara ini. Yang pertama yaitu kisah yang diceritakan sangat unik, kedua memberikan pencerahan kepada pembaca, ketiga cerita mampu menyentuh hati pembaca, dan yang terakhir banyak mengandung motivasi. Yang kedua kekurangan novel Negeri Lima Menara, yaitu yang pertama nama-nama pelaku pada novel ini kurang jelas, kedua penjelasan mengenai kehidupan beberapa tokoh kurang, ketiga klimaks cerita kurang menonjol sehingga membuat pembaca merasa alurnya menggantung, keempat ceritanya ada yang putus di tengah jalan, kelima setting tidak selalu eksplisit sehingga pembaca menjadi agak bingung menemukan tempatnya, dan yang keenam yaitu sampul atau cover buku yang tidak menarik. Terakhir, kesimpulan. Novel ini berjudul Negeri Lima Menara karya Afu Adi, menceritakan tentang kisah 6 orang sahabat yang berjuang di dalam pesantren demi menggapai cita-cita mereka. Novel ini bisa dibaca oleh siapa saja, karena dalam novel ini banyak motivasi dan nilai-nilai moral, nilai agama yang dapat kita ambil. Baiklah, sekian video saya pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.